untuk selalu menyucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha." Allah ilhamkan pada diri seorang hamba fujuraha wa taqwaha, potensi durhaka dan potensi takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang berusaha untuk zakkaha, menyucikan jiwanya. Dari sinilah kita sebagai hamba Allah sangat butuh dengan yang namanya proses menyucikan jiwa. Dan para nabi diutus oleh Allah, salah satunya adalah dalam rangka untuk menyucikan para hamba Allah. Sebagaimana doa Ibrahim alaihissalam, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ibrahim berdoa kepada Allah memohon agar Allah mengutus seorang nabi di tengah masyarakat Mekah yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada mereka tentang syariat serta wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Ta'ala berikan kita kecenderungan untuk mau belajar akidah, belajar agama yang benar, syariat yang benar. Semoga ini salah satu di antara indikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kesucian hati bagi kita. Baik, kitab baru yang insya Allah akan kita jadikan sebagai rujukan untuk kajian Rabu sore bersama Majelis Ta'lim Al-Hasanah adalah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Menyucikan jiwa dan mendidik jiwa, wa tarbiyatuha, dan mendidik jiwa sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama salaf. Dan karya ini sebenarnya adalah kumpulan dari keterangan-keterangan yang dicuplik dari keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian keterangan Ibnu Qayyim dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ditulis oleh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala wara'ah, yang beliau merupakan ulama ahlu sunnah yang berada di Iskandaria, Mesir. Baik, kita langsung menuju muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimul kitab, pengantar dari kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini double ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan minta tolong kepadanya serta mohon ampun kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan perbuatan kita. Syururul anfus, kejahatan jiwa, adalah keburukan batin. Keburukan batin. Sayyiatul a'mal, keburukan amal, adalah keburukan lahir. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan dari keburukan lahir batin. Wa nastaghfiruh, dan kita mohon ampun kepadanya. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Karena itu, mungkin saja orang menghalangi dakwah, tapi dia tidak bisa menghalangi petunjuk. Nabi Muhammad SAW dihalangi oleh orang-orang musyrikin. Dan Allah sebut, wa yasudduna an sabilillah. Orang-orang musyrik itu menghalangi jalan Allah. Sehingga beliau mendapatkan tekanan dan sudah berkali-kali
mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi SAW dengan aneka penawaran. Sampai beliau ditawari, Muhammad, kalau kau ingin harta, kita bisa kasihkan seluruh harta dan tabungan kami. Kalau kau ingin wanita, kita bisa pilihkan wanita tercantik di Arab. Untuk kami serahkan kepadamu, sehingga kau bisa jadikan sebagai istri. Kalau kau pengen tahta, kami bisa jadikan dirimu sebagai raja Arab. Tapi tinggalkan pekerjaanmu ini. Penawaran itu semuanya tidak diterima oleh Nabi SAW. Mereka berusaha untuk menghalangi Rasulullah SAW. Tapi ketika Allah menghendaki hidayah itu sampai kepada para hambanya, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Jazirah Arab pertama kali memeluk Islam, yang kemudian tersebar ke berbagai macam daerah. Atas jasa para sahabat yang menyebarkan dakwah itu ke berbagai macam daerah. Sehingga ketika petunjuk Allah sudah Allah turunkan, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Dakwah mungkin saja dihalangi, kajian dibubarkan, dipersekusi ketika seorang ustadz datang di sebuah daerah dilarang, tapi petunjuk tidak akan mungkin bisa dihalangi. Wa may yudlil, sebaliknya siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, walaupun hidayah itu ada di hadapan matanya. Dia bertetangga dengan seorang ulama ahlu sunnah, tapi di saat yang sama, dia sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Bahkan ada yang bertetangga dengan Nabi SAW, tapi Allah tutup hatinya sehingga dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari dakwah Rasulullah SAW. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami bersaksi la ilaha illallah wahdah la syarikalah. La ilaha illallah wahdah adalah penegasan dari illallah. La syarikalah penegasan dari la ilaha. Maka kalimat wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. La ilaha ditegaskan dengan la syarikalah. Ini semakna. Illallah ditegaskan dengan wahdah. Ini semakna. Sehingga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah adalah pernyataan tauhid yang berulang. Baik. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Beliau disebut sebagai hamba karena beliau tidak memiliki sifat ketuhanan, dan beliau disebut sebagai rasul karena beliau membawa wahyu yang wajib untuk ditaati. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, ini disebut dengan faslul khitab. Faslul khitab. Kalimat amma ba'du yang kita kenal ya. Amma ba'du disebut dengan faslul khitab. Apa itu Pak faslul khitab? Pemisah antara pengantar muqaddimah dengan isi khutbah. Sehingga ini membuat sebuah ceramah itu lebih indah. Secara fungsi untuk keindahan. Untuk keindahan saat ceramah. Dan para ahli sejarah berbeda pendapat. Siapa sih yang pertama kali mengucapkan amma ba'du? Dalam hal ini ada yang mengatakan A, B, ada banyak versi.
beberapa tokoh orang jahiliyah, ya. Karena ini termasuk di antara budaya masyarakat Arab ketika mereka memulai ceramah. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, "Lamma kana minal muhimmati allati bu'itha biha nabiyyu hadhil ummah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tazkiyatan nafsi." Mengingat bagian dari tugas utama di mana nabi umat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah untuk membawanya, yaitu tazkiyatun nafsi, sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan, mumtannan bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan ini adalah sebuah nikmat dengan Allah mengutus seorang rasul. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah zat yang mengutus di tengah al-ummiyin, yaitu orang Makkah, rasulan minhum, seorang rasul di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada masyarakat, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Anda bisa lihat ini. Di antara tugas rasul adalah menyucikan hamba. Disucikan dari apa? Dari noda-noda yang menyebabkan mereka terhalangi untuk masuk surga. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Selain itu Rasul juga mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya mereka dalam kondisi sesat yang nyata, yaitu keadaan orang-orang jahiliyah. Ini firman Allah Ta'ala di surat Al-Jumu'ah. Kalau nggak salah ayat yang kelima atau ke-6 ya. Nanti bisa dicari di awal dari surat Al-Jumu'ah. Baik. Kana ala man yarjullaha wal yawmal akhir. Maka sudah menjadi kewajiban bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan selamat di hari akhir. Al-ihtimamu bitazkiyati nafsihi khasatahu. Untuk perhatian menyucikan jiwanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kebahagiaan hamba salah satunya adalah dengan tazkiyatun nafs. Wa dzalika ba'da 11 qisman, dan itu bisa dicapai dengan setelah Allah menyebutkan 11 bagian mutawalian yang berturut-turut. Saya ulang ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan itu setelah Allah bersumpah dengan 11 sumpah mutawalian yang berturut-turut. Wala yujadu fil Qur'an bi akmalihi aqsam mutawaliyah. Sementara tidak kita jumpai dalam Al-Qur'an ada sumpah yang diucapkan berkali-kali berturut-turut ala hadan nasak, selain dalam konteks ini. Allah Ta'ala berfirman, tepatnya di surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Berapa sudah? Tadi menyebutkan ada 11 sumpah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sumpah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa jiwa hamba itu melekat pada dirinya sifat fujur, sifat durhaka, wa taqwaha, dan sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung siapa yang menyucikan jiwanya. Sehingga penulis mengatakan wa qad 'allaqallahu 'azza wa jalla falahal 'abdi bitazkiyati nafsihi. Allah menggandengkan kebahagiaan hamba, keberuntungan hamba dengan tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan betapa celaka orang yang mengotorinya. Baik. Setelah Allah menyebutkan 11 sumpah, kemudian Allah tegaskan, orang yang bahagia adalah mereka yang bisa menyucikan jiwanya. Wat tazkiyatu ma'naha at-tatahhur wa minha
summiyat sadaqatul mali bizzakah. Tazkiyah maknanya adalah menyucikan. Karena itu mengeluarkan harta disebut dengan zakat. Li'anna biha yutahhirul mal, karena dengan zakat akan menyucikan harta dengan mengeluarkan apa yang menjadi hak Allah Ta'ala terhadap harta. Walamma ta'adzara al-intifa' bi kutubir raqa'iq al-mukhtalifah allati sannafaha al-qudama' li'iddati umurin minha. Namun mengingat banyak masyarakat yang kesulitan untuk bisa mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah kelembutan hati dengan aneka variasi karya yang beragam yang ditulis oleh para pendahulu. Di sini ada footnote, yakni salafus saleh, maksudnya adalah para ulama salaf. Karena banyak alasan, di antaranya umumnya tebal-tebal, sehingga sulit bagi sebagian muslim atau semua muslim untuk bisa memahami seluruhnya. Selain itu juga ada banyak sekali hadis-hadis yang dhaif dan bahkan hadis palsu. Maka dengan alasan ini amidna bihamdillahi ta'ala ila jam'in asahhal akhbari ila jam'i asahhil akhbari fi mawdu'atir raqa'iq al-mukhtalifah. Kami berusaha untuk mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih yang bertema tentang masalah melembutkan hati dengan beragam referensi yang ada. Naklan an ulama'il ummah, dengan menukil karya para ulama ummah alladzina bara'u fi hadzal ilm, yang mereka ahli dalam bidang ini. Kita lihat di sini, yaitu ilmu raqa'iq, ilmu tentang masalah melembutkan hati. Seperti Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullahul jami'. Rajinallaha ayyanfa'ana, kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan kitab ini, naqilahu, bagi yang menulisnya, wa nasyirahu, bagi yang menyebarkannya, wa qari'ahu, dan bagi yang membacanya. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Terutama manfaat ketika kita menghadap Allah di akhirat. Pada hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya kecuali bagi mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Walillahil hamdu wal minnah wa huwa maulana wa ilaihil masir. Hanya milik Allah segala bentuk pujian dan pujian. Dialah wali kita dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Tayyib. Walhamdulillah, ini muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Berikutnya kita akan masuk pada materi yang pertama. Buku ini tidak tebal ya. Berapa ini kira-kira? Ada berapa ini? Hanya sekitar berapa halaman? Kalau tanpa daftar isi ya, sampai di halaman 145. Ya, semoga memberikan banyak pelajaran bagi kita, karena buku ini seperti ringkasan ya, dari 3 karya yang ditulis oleh 3 ulama yang tadi sudah disebutkan, yaitu Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Rajab, dan Al-Ghazali. Baik, pertama kita akan belajar tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Tajridu qasdi taqarrub ilallah an jami'is syawaib. Membersihkan tujuan ibadah kepada Allah dari semua kotoran. Membersihkan tujuan, sehingga tujuannya tidak campur ketika orang itu beribadah kepada Allah dari semua kotoran. Wakila, dan ada yang mengatakan, huwa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'ah. Mengesahkan Allah dalam tujuan ketaatan. Wakila, dan ada yang berpendapat, huwa nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan pandangan makhluk, bidawamin nadhari ilal khaliq, dengan selalu fokus melihat kepada Khalik. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal yang saleh. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal saleh.
selain juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk ikhlas dalam beramal sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan lahu untuk Allah ad-din. Ad-din yang dimaksud dengan din di sini adalah amalan. Dengan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Hunafa, dalam kondisi condong kepada tauhid. Sekarang kita lihat dalil dari hadis. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, datang seseorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu mengatakan, Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu? Ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang berperang tapi dia ingin mencari pahala wa dzikra dan ketenaran, malahu, apa yang akan dia dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la syai'a lahu, dia enggak dapat apa-apa. Fa'adaha thalatha marrat, orang tadi ngulangi 3 kali. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la syai'a lahu, dia enggak dapat apa-apa. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajha. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajahnya. Baik. Dan Anda bisa lihat ini amal jihad. Yang ditanyakan tadi adalah amalan jihad. Dia ingin jihad dengan harapan dapat pahala, jangan sampai nggak ada pahalanya ya. Tapi di saat yang sama, dia juga ingin mencari ketenaran. Biar dianggap sebagai pemberani, biar dianggap sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la syai'a lahu, dia nggak dapat apa-apa. Karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad jayyid. Hadis kalau dikatakan sanadnya jayyid, berarti dia hadis hasan. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda ketika haji wada, fi hajjatil wada, ketika haji wada. Nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah mencerahkan rupa seorang hamba. Allah mencerahkan rupa seorang muslim. Sami'a maqalati, yang dia mendengar hadisku, fawa'aha, kemudian dia hafalkan. Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang membawa hadis tapi dia enggak paham. Salasun la yughal alaihinna qalbu mri'in mu'minin. Coba lihat di sini. Bacanya bikasril ghin, ghinnya di kasrah, yaghil. Al-mu'jamah wa tasydidil lam, lamnya di tasydid dan ya-nya di dhamma, yughil, dari kata aghalla idza khana, bermakna mengkhianati. Baik, jadi baca hadisnya. Salasun la yughillu alaihinna qalba mri'in mu'minin. Ada 3 hal yang tidak akan mengkhianati hati seorang mukmin. Pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah. Yang kedua, al-munasahah li a'immatil muslimin, memberikan nasihat yang terbaik bagi para pemuka kaum mukminin, baik pemuka agama maupun pemuka negara.
waluzumil jamaah, dan yang ketiga adalah komitmen dengan jamaah. Sehingga dia bukan tipe orang yang suka berpecah, ya, ngeblok-ngeblok, bahkan memberontak, tapi dia komitmen dengan jamaah. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad hasan, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan kita bisa lihat di sini Nabi SAW menyebut bahwa 3 sifat yang apabila ada pada hati seorang mukmin itu tidak akan menipunya. Salah satunya adalah ikhlas kepada Allah, mengikhlaskan amal untuk Allah. Wal makna anna hadhihi thalatha, maknanya adalah bahwasanya 3 hal ini tastaslihu bihal qulub. Maksudnya 3 hal ini akan bisa memperbaiki hati. Faman takhallaqa biha tahura qalbuhu. Siapa yang berusaha untuk berakhlak dengan 3 hal ini, hatinya akan menjadi bersih. Minal khiyanah wad daghal wasyarr, dari aneka sifat khianat. Kemudian juga sifat daghal. Daghal di sini adalah al-fasad, sifat yang rusak, wasyarr, dan keburukan. Wala yatakhallasul abdu minasyaitani illa bil ikhlas. Liqaulillahi ta'ala, dan seorang hamba tidak akan bisa menghindar dari gangguan setan, dari godaan setan, kecuali ketika dia punya ikhlas. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hambamu yang ikhlas. Coba kita lihat firman Allah Ta'ala tentang ini. Ini adalah pernyataan iblis, di mana dia berjanji akan menyesatkan para hamba Allah Ta'ala. Ada 2 ayat ya, di surat Al-Hijr ada dan di surat Shad ada. Kita buka di surat Al-Hijr. Iblis setelah dia diusir oleh Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Allah berfirman, keluar kamu iblis dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan kau akan mendapatkan laknat sampai kiamat. Qala, lalu iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu ya Allah, berikan aku waktu sampai kiamat. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku waktu sampai yaumi yub'atsun, hari semua dibangkitkan. Qala, jawab Allah, fa innaka minal mundarin. Allah mengatakan, kamu termasuk di antara orang yang diberi waktu tunda. Artinya, gak mati-mati. Tapi tidak sebagaimana yang kau harapkan. Tidak sebagaimana diminta oleh iblis. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu tertentu. Jadi iblis itu minta diberi waktu tunda sampai hari kebangkitan. Sehingga kalau itu terjadi berarti iblis gak pernah mati. Karena dijaga oleh Allah sampai hari kebangkitan. Seluruh manusia bangkit, dia kan masih hidup. Maka Allah Ta'ala batasi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari tertentu. Sehingga iblis akan mati di hari tertentu, sebelum kejadian kiamat. Lalu iblis bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, disebabkan engkau telah memvonisku sebagai orang yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan sesatkan mereka, para manusia di muka bumi itu, wala ughwiyannahum ajma'in, dan akan aku simpangkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas. Sehingga di sini dinyatakan oleh penulis, seorang hamba tidak akan bisa selamat dari gangguan setan kecuali ketika dia berusaha untuk belajar ikhlas. Waruya, dan diriwayatkan bahwa salah seorang di antara orang saleh, kana yaqulu nafsi, dia mengatakan kepada dirinya, ya nafs, ya nafsun, ya nafs,
ikhlasi tatakhallasi, wahai jiwaku. Atau ya nafsi, wahai jiwaku, kamu harus ikhlas agar kau bisa terbebas dari godaan setan. Ikhlasi tatakhallasi, ikhlaslah kamu agar kamu bisa terbebas dari godaan setan. Wa kullu hadzin min hududid dunya, dan semua bagian dari kehidupan dunia. Tastarihu ilaihi nafsu wa yamilu ilaihi qalbu qalla am kathur. Semua pernak-pernik dunia membuat jiwa itu menjadi tenang, menjadi senang, dan hati itu cenderung kepadanya, sedikit maupun banyak. Idza tatarraqa ilal amal takaddara bihi safwahu, sehingga ketika dia mulai beramal, mulai beraktivitas, itu bisa mengotori kebersihan hati. Wazala bihi ikhlasuhu, ya, dan ikhlasnya menjadi hilang. Kenapa? Karena cinta kepada dunia. Wa kullu haddin min hududid dunya, dan disebabkan karena godaan dunia. Wal insanu murtabitun fi hududihi munghamisun fi syahwatihi qallama yanfaqu fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an hududin wa a'radin ajilatin min hadhil ajnas. Sementara manusia selalu terikat dengan bagian dunia, tenggelam dengan syahwatnya. Sedikit sekali di antara mereka ada perbuatan yang terlepas, ya, dari aktivitas dunia. Bahkan di antara ibadah mereka ditujukan an hududin wa agradin ajilah min hadhil ajnas, dalam rangka untuk mengejar dunia, tujuan jangka pendek. Falidzalika, karena itu dikatakan man salima lahu min umrihi lahdhatun wahidah khalisatun liwajhillahi najah. Siapa yang bisa menyelamatkan satu kesempatan sepanjang umurnya kan berarti sepanjang hidupnya, satu kesempatan di mana dia bisa ikhlaskan amalnya kepada Allah semata, najah, pasti dia akan selamat. Wa dzalika li'izzatil ikhlas, karena mengingat kuatnya ikhlas dan beratnya untuk mensucikan hati dari aneka kotoran. Ikhlas adalah tangkiyatul qalbi, membersihkan hati dari aneka kotoran, kulliha, semuanya, sedikit maupun banyak. Sehingga tujuan dia fala yakunu fihi ba'ithun siwa, tidak ada yang lain selain ingin mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala, pahala dari Allah. Wa hadza la yutasawwar, dan ini tidak bisa dibayangkan kecuali dari orang yang sangat mencintai Allah, mustaghrikil hammi bil akhirah, dan selalu rindu dengan akhirat. Bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qarar, di mana tidak tersisa dalam hatinya satu tempat untuk mencintai dunia. Famithlu hadza law akala au syariba au qada hajatahu kana khalisal amal. Andai kan ada orang seperti itu, maka ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia buang hajat, maka dia akan ikhlaskan perbuatannya dengan niat yang lurus, niat yang benar. Wa man laisa kadzalika fababul ikhlasi masdudun alaihi illa anin nudur. Kalau nggak bisa seperti ini, maka pintu ikhlas tertutup kecuali untuk kejadian yang langka. Wallahu a'lam. Jadi maksud beliau, terkadang seorang ketika beramal, maka ada banyak sekali gangguan-gangguan yang keluar masuk pada dirinya. Tapi ketika dia sangat mencintai Allah, tenggelam dalam harapan untuk mendapatkan akhirat, sampai pada posisi
andaikan dia makan atau dia minum, yang terpikir cuman akhirat. Yang terpikir cuman akhirat. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah. Sementara orang yang sangat dominan mencintai Allah dan akhirat, faktasabat harakatuhu al-i'tiyadiyah sifatu hammihi. Maka hampir semua gerakannya akan mengikuti bagaimana tata caranya. Wasarat ikhlasan, sehingga dia akan mengikuti apa yang menjadi harapannya, sehingga dia akan menjadi ikhlas. Baik, itu dalam posisi ketika dia lebih dominan mencintai Allah dan mencintai akhirat. Ya. Maka dia akan berusaha menggerakkan semua gerakannya. Fala taslam lahu ibadatun min saumin wa salatin wa ghairi dzalika illa nadiran. Dan tidak ada ibadah yang sampai meleset dari semangat ini kecuali beberapa ibadah saja. Maksudnya kalau sudah terbiasa dengan ikhlas karena kecintaan dia kepada akhirat, maka dalam setiap ibadah yang dia lakukan pasti akan diisi dengan ruang-ruang ikhlas. Baik. Karena itu di sini kata beliau, ilajul ikhlas, obat untuk bisa mendapatkan ikhlas adalah memutus hududin nafsi, memutus jatah bagi jiwa, wa qat'ut tam'i anid dunya, dan tidak tamak terhadap dunia, serta fokus terhadap akhirat. Bihaitsu yaghlibu dzalika 'alal qalbi, di mana itu mendominasi hatinya. Fa inna dzaka yatayassar bihil ikhlas, dan ini akan memudahkan orang untuk ikhlas. Jadi harapannya difokuskan, saya ibadah ini untuk akhirat. Wa kam min a'malin yat'abul insanu fiha, betapa banyak ada orang yang menyebabkan pekerjaannya itu capek, wa yadhunnu annaha khalisan liwajhillah, dan dia menyangka kalau dia adalah ikhlas karena Allah, padahal sebenarnya dia maghrurin, orang yang tertipu. Baik. Lalu beliau sebutkan sebuah contoh. Ada sebuah contoh ini. Waqad hukiya an ba'dihim, diceritakan dari sebagian ulama, annahu kana, atau sebagian orang ya, diceritakan dulu ada orang, annahu kana yusalli daiman fis shaffil awal, dia selalu salat di shaf pertama. Pada satu hari ta'akhkhar, dia terlambat ketika melaksanakan salat, fa shalla fis shaffi tsani, lalu dia salat di shaf yang kedua. Fa'tarathu khajlatun minan nas haitsu ra'awhu fi shaffi tsani, maka dia merasa malu dengan masyarakat karena mereka melihat orang ini salat di shaf yang kedua. Fa'alima anna masarratahu wa rahata qalbihi minas salati fi shaffil awwal kanat bisababi nadharin nasi ilaihi. Maka di situ masyarakat jadi tahu dia kenapa merasa tenang ketika berada di shaf yang pertama. Sebabnya adalah dilihat banyak orang. Ya. Dan ini ukuran perasaan ya. Jadi saat dia telat, saat dia apa misalnya, kemudian dia merasa nggak nyaman, berarti yang selama ini kau perjuangkan tujuannya untuk itu. Saya nggak enak dilihat banyak orang. Biasanya saya dapat itu, sekarang saya di belakang, nggak enak, saya malu. Berarti tujuannya selama ini untuk itu. Wa hadza daqiqun ghamidun kullama taslamul a'mal min amsalihi. Dan ini lembut sekali. Jarang sekali ada amal perbuatan hamba yang selamat dari penyakit seperti ini. Dan jarang orang yang sadar kecuali mereka yang diberi taufik oleh Allah. Wal ghafilun anhu yarawna hasanatihim yaumal qiyamah sayyi'atin, dan orang yang lalai bisa jadi dia akan melihat
amal yang dulu dia harapkan akan menjadi pahala, ternyata di hari kiamat yang dia lihat malah dosa. Wahumul maqsudun, merekalah yang disinggung oleh Allah Ta'ala di surat Az-Zumar. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampak di hadapan mereka dari Allah sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka perhitungkan. Dulu harapannya saya bisa dapat banyak amal, ternyata begitu di akhirat yang dia dapatkan malah dosa. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan akan nampak di hadapan mereka sayyi'atu ma kasabu, keburukan dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa biqaulihi azza wa jalla, dan Allah juga berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, siapakah yang memberitahu kepada kalian bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu adalah orang yang perbuatannya ketika di dunia itu menyimpang, tapi mereka menyangka kalau mereka telah berbuat baik. Wallahu ta'ala alam. Dan kita berlindung kepada Allah dari penyakit riya seperti ini yang kadang muncul dalam hati tanpa sadar. Tiba-tiba ada, sementara kita tidak berusaha untuk menghindarinya. Baik. Alhamdulillah sudah selesai satu subbab. Dan di bab berikutnya beliau masih membahas tentang ikhlas. Beliau beri judul Ba'dul Athari Anil Ikhlas, beberapa riwayat tentang ikhlas. Qala Ya'qub mengatakan, orang yang ikhlas adalah man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang menyembunyikan amal solehnya sebagaimana dia sembunyikan amal buruknya. Kita punya amal buruk, jangan sampai ada orang tahu. Kata Ya'qub, orang yang ikhlas adalah yang menyembunyikan amal baiknya sebagaimana dia menyembunyikan amal buruknya. Qala As-Susi, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Al-ikhlasu faqat ru'yatul ikhlas, fa inna man syahada fi ikhlasihi ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlasin. Bahwa ikhlas itu menyebabkan orang tidak akan menampakkan dirinya dengan ikhlas. Saya ulang ya. Orang yang ikhlas, dia tidak akan merasa ikhlas. Karena siapa yang man syahada fi ikhlasil ikhlas, siapa yang merasa ikhlasnya sudah ikhlas, berarti ikhlasnya butuh ikhlas. Kamu sudah ikhlas? Saya merasa ya sudah ikhlas. Dari mana kamu tahu? Ya saya merasa sudah ikhlas. Ya. Maka ikhlasmu butuh ikhlas. Nampaknya ikhlasmu belum ikhlas. Gimana itu Pak? Ada orang yang dia ikhlas karena ingin dipuji sebagai orang ikhlas. Masya Allah, ini amalnya orang ini ikhlas nih. Dan harapannya itu. Berarti dia ikhlas tapi tidak ikhlas. Kan ada model orangnya. Ini Pak dibayar. Enggak, saya enggak mau. Sudahlah, Pak ini Pak, mau diterima. Enggak, saya enggak mau. Saya ikhlas. Ikhlas kok ngaku ikhlas. Ikhlas butuh ikhlas. Wa ma dzakara isyaratan ila tasfiyatil amal minal ujbi bil fi'li fa innal iltifat ilal ikhlas wan nadhara ilaihi ujbun wa huwa min jumlatil afat wal khalis ma safa an jami'il afat. Wa ma dzakara isyaratan ila tasfiyatil qalbi. Apa yang tadi disebutkan merupakan isyarat mengenai tasfiyatul amal, ya, membersihkan amal dari penyakit ujub ketika beramal. Karena berpaling dari ikhlas wan nadhar ilaihi, atau terlalu bangga dengan ikhlas adalah ujub.
Dan ini termasuk di antara bentuk al-afat, ya, kerusakan. Sementara yang namanya khalis, yang namanya murni itu ma safa an jamil afat, yang bersih dari semua keburukan. Wallahu alam. Berikutnya, qala Ayyub, kata Ayyub, takhlisun niyat anil alal ummal asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Mengikhlaskan aneka niat bagi orang yang beramal itu lebih baik daripada semua amalan. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama juga mengatakan, ikhlasu sa'atin najatul abad. Ikhlas sesaat, keselamatan abadi. Walakinnal ikhlasa azizun, tapi ikhlas itu berat. Suhail pernah ditanya, ayu syai'in asyaddu ala nafsi, apa yang paling berat bagi jiwa? Qala, kata Suhail, ikhlas. Kenapa? Idh laisa laha fihi nasib. Karena orang yang ikhlas tuh dia merasa saya nggak punya jatah dari amalku. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya jatah dari amalku. Maka berat bagi orang untuk ikhlas. Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, tarkul amal min ajlin nas ria'un. Orang tidak beramal karena takut digunjing orang, itu riya. Al-amal min ajlin nas syirkun. Dan beramal karena min ajlin nas, karena tujuan masyarakat, karena tujuan orang adalah syirik. Tidak beramal karena takut sama orang, itu riya. Beramal min ajlin nas syirkun. Beramal dengan maksud mendapatkan pujian dari manusia, itu syirik. Wal ikhlasu ayyu'afika Allahu minha. Sedangkan ikhlas adalah ketika Allah selamatkan dirimu dari semua itu. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan kita insya Allah nanti akan membahas ya bab per bab yang disampaikan oleh penulis. Dan sekali lagi buku ini buku tipis ya, insya Allah akan lebih cepat selesai dibandingkan Al-Wabilus Sayyib yang pernah kita selesaikan. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditunggu sebentar. Baik Ustadz. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Baik Ustadz. Izin bacakan pertanyaan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana kami sebagai pengurus kajian supaya bisa istiqomah ikhlas sehingga tidak merugi amalnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Nanti kita ikuti apa yang akan beliau sampaikan di buku ini dengan membaca keterangan-keterangan para ulama. Ya, semoga dengan sering mendengar, dan itu semuanya adalah saran-saran mereka berdasarkan pengalaman yang mereka punya. Sehingga kalau kita punya orang yang sudah senior dalam bidang tertentu, kamu kalau pengen belajar tentang masalah kedokteran, kamu belajar sama dokter yang senior. Kalau pengen belajar tentang masalah masak, belajarlah sama tukang masak yang senior, dan seterusnya.
Kita kalau ingin belajar tertentu dan dapat berhasil, kita akan belajar kepada yang sudah senior. Maka hal yang sama berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah, kemudian berkarya bagi masyarakat, baik dalam bentuk menjadi panitia kajian atau yang lainnya. Kita kalau ingin berhasil, silahkan belajar dari para ulama yang sudah berhasil dalam bidang itu, yaitu salafus saleh, para ulama salaf di kalangan sahabat, tabi'in maupun yang lainnya. Nah, pesan-pesan mereka alhamdulillah tercatat, kita bisa melihat dan bisa pelajari. Sehingga As-Susi tadi mengatakan, ikhlas itu butuh ikhlas. Maka ketika orang itu ikhlas, dia tidak akan memandang dirinya ikhlas. Siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, berarti ikhlasnya butuh ikhlas. Contohnya seperti itu. Agar kita tidak ujub dengan amal yang kita miliki, dan kita sama-sama belajar, maka kita ikuti saja nanti bagaimana proses tazkiyatun nafas yang diajarkan oleh agama ini. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ustadz mohon penjelasannya, apakah perbedaan antara ikhlas dengan sabar Ustadz? Apakah dua hal tersebut ada korelasinya? Jazakumullah khairan Ustadz. Apa perbedaan antara ikhlas dengan sabar? Apakah ada korelasinya? Ikhlas itu berkaitan dengan memurnikan tujuan. Kaitannya dengan harapan. Sedangkan sabar itu kaitannya dengan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Apa korelasinya? Ikhlas butuh sabar. Karena kalau nggak sabar, batin ini lepas. Kemudian punya harapan-harapan yang lain yang dia bisa merasa menikmatinya. Terutama harapan pujian, dilihat orang, dan seterusnya. Sehingga misalnya orang sholat, ya, dia sholat tahajud. Lalu di pagi hari dia kumpul sama temannya dan mereka semuanya cerita tentang pengalaman tahajudnya, pengalaman ibadahnya, pengalaman ini, pengalaman itu. Pengalaman ketaatan. Anda menyimpan amal. Dan teman-teman Anda bercerita. Terkadang rasanya kita pengen, saya juga punya amalan kayak gitu. Kita pengen mengungkapkan. Ya. Sehingga kita ingin menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang muslim yang taat. Apa sih buktinya? Saya mau ngomong kalau saya itu rajin puasa, saya rajin tahajud, saya rajin ini, rajin ini. Nah, disitulah terkadang keinginan batin itu meronta-ronta, ayo ngomong, ayo sampaikan. Tapi bagi mereka yang sabar, jangan sampaikan, sabar. Kamu nggak dapat pujian nggak apa-apa, sabar. Tapi saya pengen itu. Nah, butuh apa? Sabar. Kadang orang misalnya cerita tentang pembangunan masjid atau apa. Dia menyimpan amal. Saya kemarin tuh baru wakaf sekian. Dan ini cerita itu. Ayo kamu ngomong, sampaikan. Kalau kamu itu punya andil dan jasa bagi umat, mungkin dengan kau cerita akan diikuti banyak orang. Sehingga nanti membuat kau menjadi pionir dalam kebaikan. Pahalamu akan lebih bertambah. Biar diikuti banyak orang. Biar diikuti banyak orang itu membuat dia termotivasi. Sehingga Pak Ustadz boleh gak saya ceritakan, biar nanti orang lain ngikutin saya. Kamu gak cerita pun banyak orang yang mau mengamalkan. Tapi terkadang batin itu didesak sama setan. Ayo cerita. Nanti mungkin ada orang yang bisa mengikuti kamu, mengambil pelajaran dari kebaikan kamu, kedermawanan kamu. Biar orang jadi ikut kamu. Cerita. Kan batin meronta-ronta seperti itu. Tapi butuh sabar, gak usah cerita. Simpen. Sudah tenang aja, simpen. Tapi nanti saya gak dapat pujian, gak apa-apa. Kau akan mendapatkan yang lebih indah. Contohnya demikian. Jadi Anda bisa melihat bagaimana korelasi antara ikhlas dengan sabar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya.
Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz mohon pencerahannya, apakah perbedaan antara dakwah Rasulullah diantaranya adalah tazkiyatun nafs dengan dakwah Rasulullah tentang tauhid Ustadz? Jazakumullah khairan. Tentang apa? Tauhid. Tauhid. Baik. Apa perbedaan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tazkiyatun nafs dan apa dengan dakwah beliau tentang tauhid? Menyucikan jiwa itu beragam, dan kesucian puncaknya adalah mensucikan jiwa dari semua noda syirik. Maka dakwah tauhid itu bagian dari tazkiyatun nafs yang paling tinggi. Sehingga para nabi mengajarkan tentang kesucian hati. Jangan sampai di hatimu ada kesyirikan. Jangan sampai di hatimu ada sekutu Allah. Kau mengagungkan selain Allah, bergantung kepada selain Allah, berarti hatinya kotor. Makanya Allah sebut innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis. Najis apanya? Najis hatinya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kotoran kesyirikan. Dia punya harapan kepada Allah dan selain Allah. Dia mengagungkan Allah dan mengagungkan selain Allah. Dan seterusnya. Sebagaimana praktek orang-orang musyrik yang batinnya terlalu senang dengan berhala-berhala dan kuburan-kuburan. Dia lebih bergantung kepada itu daripada kepada Allah. Maka wa yuzakihim, Nabi itu menyucikan mereka, puncaknya adalah menyucikan dalam masalah keikhlas, dalam masalah ketauhidan. Kemudian kesucian yang lain banyak. Ada mensucikan mereka dari sifat-sifat yang buruk, yang merusak tauhid seperti riya, sum'ah, pengen dipuji, suka pamer. Ada yang kesucian dari sifat-sifat tercela dosa besar seperti ghibah atau dengki, hasad. Ada yang bentuknya kesucian dari sifat-sifat yang tercela namun tidak sampai dosa besar. Dan itu semuanya berkelas. Maka bentuk kesucian yang diajarkan Nabi SAW itu ada kesucian paling tinggi dan ada di bawahnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Bagaimana cara kita mengikhlaskan kepergian seseorang yang kita sayangi, terutama orang tua Ustadz? Syukran jazakumullah khairan. Bagaimana cara mengikhlaskan kepergian orang yang kita sayangi, terutama orang tua? Mungkin ungkapan yang lebih tepat di sini bukan ikhlas, tapi ridho. Memang masyarakat Indonesia terkadang tidak bisa membedakan antara istilah Arab A dengan istilah Arab B. Sehingga mereka menggunakan kata ikhlas itu dalam makna ridho. Udahlah, ikhlaskan saja. Maksudnya relakan saja. Ya. Baik. Terus bagaimana caranya Pak agar kita bisa menjaga hati sehingga kita ridho ketika orang yang kita cintai meninggal duluan? Jawabannya, Anda mau ridho maupun tidak ridho, ajal itu sudah ditetapkan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang sama sekali tidak ridho terhadap apa? Terhadap takdir Allah, A misalnya. Apakah kemudian takdir itu jadi gagal terjadi? Takdir ini batal gara-gara apa? Yang kena takdir ini nggak ridho, dikembalikan lagi oleh Allah. Apakah seperti itu? Tidak. Artinya gimana? Mau ridho maupun tidak ridho, itu akan tetap terjadi. Itu penting ya. Sementara ketika Anda ridho, maka Anda akan mendapatkan nilai yang besar. Karena siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka berarti dia adalah orang yang bersabar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Seperti yang kita tahu, kejujuran adalah kunci utama di dalam hidup.
Bagaimana kiatnya jika kita justru menghadapi kebalikannya Ustadz, yaitu ketidakjujuran yang terus-menerus dilakukan oleh keluarga terdekat, misalnya oleh kakak, adik, pasangan, atau orang tua sendiri. Menyucikan jiwa dengan membuat diri sabar dengan keikhlasan menghadapi sikap tersebut sulit rasanya Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Baik, adanya karakter tidak baik ya di sebuah komunitas mungkin lebih berat untuk mengubahnya dibandingkan karakter tidak baik di pribadi. Karena kalau di komunitas kan ada banyak orang di sana, dan ngubah banyak orang dengan ngubah satu orang tentu saja berbeda tingkat kesulitannya. Namun apapun itu, ketika Anda menjadi pionir orang terbaik di keluarga, sehingga selalu ngajak keluarga untuk berbuat baik dan seterusnya, termasuk misalnya ngajak suami, sampai akhirnya suami terpengaruh dengan ajakan sang istri dan dia mau untuk mengikuti harapan sang istri. Misalnya suami jadi berubah ya, menjadi orang yang rajin pengajian dan seterusnya. Insya Allah karena suami ini dapat hidayah melalui dakwah istrinya, melalui pendekatan istrinya, maka suami ketika dia sholat sesuai sunnah, dia mengikuti kajian dan seterusnya, istri dapat pahala. Luar biasa. Maka jangan remehkan menjadi pionir kebaikan dalam keluarga. Wallahu a'lam. Sehingga kami sarankan ya sabar sambil banyak belajar. Sehingga kita berproses terus, sabar sambil belajar. Semoga nanti sambil bisa meluruskan mereka. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Jika kita memberikan sumbangan berupa uang pada suatu hajatan Ustadz, apakah jika kita memberikan nama kita di amplop itu menunjukkan bahwa kita tidak ikhlas ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Pernah ada ya pengajian yang menyampaikan seperti itu, tapi coba saya jelaskan seperti ini. Jadi penyebutan ikhlas itu tergantung tujuan. Bedakan antara sedekah dengan hadiah. Bedakan antara sedekah dengan hadiah. Kalau sedekah itu umumnya dilakukan dalam rangka membantu. Sedekah itu membantu. Membantu yang butuh. Sedangkan untuk hadiah, tujuan utamanya adalah, apa tujuan utamanya? Nabi SAW bersabda, tahadau tahabu, untuk mewujudkan rasa cinta, rasa kedekatan. Biar makin dekat, makin akrab. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tahadau tahabu, lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Yang kedua, sedekah itu diberikan umumnya kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Makanya Nabi SAW tidak boleh makan sedekah, karena tidak ada orang yang status sosialnya lebih tinggi daripada Nabi SAW. Sedangkan untuk hadiah diberikan kepada orang yang status sosialnya sama atau lebih tinggi. Makanya Nabi SAW mau menerima hadiah, tapi beliau tidak mau menerima sedekah. Sudah? Nah, dari perbedaan ini, maka hadiah itu dianjurkan untuk ditampakkan. Sedangkan sedekah dianjurkan
untuk dirahasiakan. Makin rahasia makin bagus kalau sedekah. Baik. Kalau hadiah ditampakkan, tujuannya apa? Biar rasa kedekatan itu ada. Ini kok ada yang ngasih ini, dari siapa ya? Nggak tahu. Pas walimah nikah itu dikasih amplop, isinya berapa? 100 juta. Dari siapa? Nggak tahu. Nah, ketika nggak tahu, maka gimana orang ini akan menyampaikan rasa terima kasih? Oh, ternyata dari si A. Alhamdulillah, saya terima kasih sama si A. Bapak telah ngasih banyak ke saya dengan nilai sekian. Terima kasih, dan seterusnya. Akhirnya menimbulkan keakraban. Makanya kalau hadiah, Anda bisa tulisi di amplop itu dari siapa dan seterusnya. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Afwan Ustadz, apakah boleh bertanya di luar tema? Baik, silahkan. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sebulan yang lalu kawan saya berniat hutang kepada saya, tetapi saya tidak sanggupi. Kemudian dia menawarkan mobilnya untuk dijual kepada saya dengan meminta waktu 2 bulan maka akan dibeli kembali. Kemudian seminggu yang lalu mobil tersebut dibeli kembali dengan harga sesuai yang saya mau Ustadz. Dan ada keuntungan di situ. Apakah hal ini termasuk jual beli inah? Mengingat tidak ada kesepakatan apapun di awal, hanya jual beli biasa Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, itu yang disebut dengan jual beli al-wafa. Baik al-wafa. Jual beli namun ada kesepakatan buyback ya, dibeli kembali. Sehingga modelnya tadi ya, A, B. A butuh uang, dia nggak butuh barang. B punya barang. Atau orang yang punya uang. Baik. Maka A menyampaikan ke B, aku jual mobil dengan harga murah. Tapi dengan syarat nanti akan aku beli lagi setelah sekian waktu. Praktek ini namanya jual beli al-wafa. Contoh ya, yang paling gampang. Mahasiswa butuh bayar SPP, lalu dia datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya butuh bayar SPP. Ini laptop saya jual ke Pak Haji, normalnya 10 juta, murah saja saya jual 5 juta. Tapi syaratnya ya, nanti dalam waktu 3 bulan jika saya bisa mengembalikan 5 juta, tolong laptop dikembalikan. Itu namanya bai al-wafa. Nah, bai al-wafa seperti ini hakikatnya utang bergadai. Hakikatnya utang bergadai. Sehingga yang terjadi adalah si pemilik mobil tadi utang sekian puluh juta, lalu dia menggadaikan mobilnya. Boleh nggak Pak utang bergadai ini? Boleh, tapi dengan syarat sama. Kemarin harga mobil berapa? 10 juta, 100 juta. Baik, saya kembalikan 100 juta, tidak boleh ada kelebihan. Kemudian aturan yang lain, mobil itu nggak boleh dipakai. Karena memakai kendaraan yang menjadi jaminan dan itu adalah jaminan utang, maka masuk pada kategori riba. Sehingga cuma diserahkan dan ditahan aja, disimpan. Tunggu sampai dia mampu bayar, nebus, dia bayar. Sehingga hakikatnya adalah utang bergadai. Dan ini tadi ya, boleh dengan syarat ya. Apa saja syaratnya? 1, nominal sama. Nominalnya harus sama, tidak boleh ada kelebihan. Yang kedua, objek gadai tidak boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Baik, objek gadai tidak boleh dimanfaatkan.
Cukup insyaallah. Nah, berikutnya. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Barakallahu fiik. Bagaimanakah hukumnya jika seseorang mempunyai hajat yang kita tahu hajat tersebut misalnya pengajian yang isinya bid'ah Ustadz. Sementara kita diminta membantu untuk misalnya masak dan sebagainya. Apakah hal tersebut termasuk tolong-menolong dalam keburukan Ustadz? Jazakumullah khairan. Mungkin Anda berada dalam pilihan yang sangat rumit ya. Karena mereka merasa kita satu agama. Dan ini budaya agama. Sehingga saat Anda menolak, kita nanti mau ada hajatan, kok Anda nggak bantu, apalagi diundang, mungkin akan jadi masalah besar dalam bertetangga. Sebagai saran begini saja. Mungkin dari sekian banyak masakan itu kan ada masakan internal keluarga. Ya, anggaplah ini nanti buat suguhan ini, internal keluarga, ya, buat dimakan sendiri. Nah, saya sarankan mungkin Anda bantu bagian itu. Ya. Masa apa ya? Nah, bapaknya tadi pesan dudolodeh. Nah, Anda buatkan dudolodeh. Ya sudahlah, Anda masak di situ, bantu. Tapi niatnya untuk memberi makan keluarga itu, bukan untuk acara yang nanti. Insya Allah semoga dengan demikian tidak masuk pada kategori ta'awun alal ismi wal udwan. Jadi Anda meminimalisir dengan cara itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Beberapa bulan yang lalu mertua saya meninggal. Sebelum meninggal, beliau menulis surat bahwa perhiasan yang dia punya akan diberikan kepada anak cucunya yang perempuan. Dan saat pembagian itu kami tidak hadir. Jadi perhiasannya itu dibagi dan pembagiannya seperti apa kami tidak mengetahui. Setahu kami hadiah itu akan diberikan ketika masih hidup ya Ustadz. Bagaimana jika hadiah yang dimiliki tersebut dibagikan setelah mertua kami meninggal? Karena kami kemarin menolak terhadap keputusan itu karena kalau sudah meninggal itu sudah termasuk warisan. Apakah benar demikian ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Baik. Sebuah pesan yang tertulis dan tertunaikan atau ditunaikan pasca meninggal itu namanya wasiat. Dan wasiat untuk ahli waris nggak boleh. Nabi SAW bersabda, Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah ala la wasiyata liwaris. Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing pemiliknya ala la wasiyata liwaris. Maka sadarilah tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Sehingga ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Oleh karena itu, untuk anak cucu yang perempuan itu kan ahli waris. Maka sebaiknya tidak dilakukan seperti ini. Namun perhiasan itu menjadi harta warisan. Kecuali kalau ahli waris yang lain gimana? Setuju nggak kalau ini dikasihkan ke A, B, C, anak-anak perempuan? Setuju, ya sudahlah, setuju aja wes. Sepakat seperti itu insya Allah tidak masalah. Karena dalam hal ini mereka memiliki itu perhiasan, tapi yang laki-laki menyerahkan kepada saudara perempuannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah habis Ustadz. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.